Halo guys, welcome back to Lux Radai Channel. Kali ini kita akan membahas tentang hobi burung. Nah, kali ini temanya adalah bagaimana caranya teman-teman bisa merawat burung walaupun teman-teman semuanya sibuk kerja. Mau tahu gimana videonya? Tonton terus ya, check it out. Oke guys, nih burung-burung gua dibilang sedikit enggak dikit, dibilang banyak juga nggak terlalu banyak. Tapi ya kalau untuk kita yang kerja ya nggak sempat jemur burung, ngurusin burung, ini lumayan ngerepotin guys. Tapi namanya hobi ya kan, mau nggak mau kita harus tetap rawatin, tetap kasih makan, tetap bikin mereka gacor lah. Ini di sini gue ada Poksai, Mandarin. Ini sikatan Jawa atau sikatan kipas ya. Ini ada flamboyan. Kalau yang ini ciblek, ini cicak hijau masih trotol. Kalau itu pleci jatim. Terus di sini gue ada pentet gue gerabak banget nih. Kandangnya lagi rusak, lagi jatuh tuh kemarin guys. Terus di sini gue ada lopet lagi gue coba ternakin, paskun ya kayaknya. Sama ini biola nih, kesayangan gue nih. Oke guys, untuk yang pertama teman-teman bisa bangun pagi sekitar jam 5 atau setengah 6. Pokoknya sebelum teman-teman berangkat kerja. Pertama untuk ngasih jangkrik, teman-teman lebih praktis dicopotin kakinya satu-satu dan disiapkan wadah tempat seperti ini. Jadi teman-teman nanti setiap bisa copotin kaki itu dikumpulin dulu di sini, baru nanti kalau udah banyak dikasihin ke burung-burung teman-teman semua. Kayak gini kita potekin atau terus kita potekin lagi. Kita potekin lagi, taruh lagi. Dan ini lebih hemat waktu teman-teman. Dibanding teman-teman potekin satu kasih itu lebih lama. Jadi makan waktu teman-teman, jadi lebih capek duluan dan pagi-pagi. Oke guys, ini jangkriknya udah gue potongin semua kakinya. Ini untuk jumlah jangkriknya menyesuaikan jumlah burung teman-teman ya. Kira-kira butuhnya berapa banyak jangkrik. Karena untuk settingan sendiri kan teman-teman sendiri yang tahu nih. Nah kalau misalkan udah dipotongin kakinya begini, teman-teman tinggal kasihin jangkriknya ke burung teman-teman semua. Tuh, banyak kan. Untuk burung selain cucak hijau, teman-teman bisa langsung kasihin ke cepuknya aja, karena biar lebih cepat sama nggak lama. Takutnya ntar kalau misalkan disuapin, teman-teman pada telat kerja semuanya. Emang sih kalau misalkan nyuapin burung itu kan jadi lebih jinak, jadi lebih lebih kenal lah sama kita. Jadi ada interaksi antara kita dan burung. Tapi ya berhubung kita diuber waktu, belum lagi kalau bangunnya siang ya kan, harus cepat semuanya, harus serba buru-buru. Jadi lebih praktis seperti ini teman-teman, langsung dicepuk. Kecuali buat cucak hijau kali ya, cucak hijau gua nih agak-agak manja dia maunya disuapin dia. Kalau nggak disuapin nggak mau makan dia. Buat mainan doang kalau taruh cepuk. Nggak tahu deh kalau teman-teman punya cucak hijau mungkin udah terbiasa makan di cepuk, enak jadinya.
Cuman ya gitu dah, Kak Cuca Ijo seringnya buat mainan dulu, buat nyanyi dulu, makanannya baru dimakan. Oke guys, karena di sini konteksnya teman-teman kan sibuk kerja ya, jadi tiap harinya nggak sempat untuk jemur burung. Nah ini penempatan gantung burung atau posisi burung sangat penting guys, karena di sini gue memanfaatkan lokasi burungnya itu yang kalau pagi kena sinar matahari. Jadi dia nggak seharian full kena sinar matahari, tapi nanti ketika sekitar jam segini lah, jam berapa nih, jam 8 lah, jam 8 sampai jam 10 itu dia otomatis kena matahari guys. Tapi nanti setelah jam 8 sampai jam 10 mataharinya tuh nggak di sini lagi. Jadi nanti dia dari sini nih mataharinya lama-lama ke bawah sampai ke sana, sampai yang ini juga kena guys. Jadi ini penempatan gantung posisi burungnya itu sangat penting guys. Jadi teman-teman kalau misalkan ada lokasi yang kayak gini di rumah harus dimanfaatin banget guys. Karena tiap hari kita nggak sempat jemur kecuali Sabtu Minggu kali ya, pas libur ya. Oh iya, ada satu lagi hal yang harus diperhatikan. Teman-teman harus nyediain cepuk mandi ataupun tempat mandi buat burung. Karena pagi-pagi kita cuman kasih makan, nggak sempat bersihin burung ataupun kita mandikan. Jadi kalau teman-teman burungnya juga burung kecil, juga disiapkan tempat air minumnya yang gede, biar bisa buat tempat mandi burungnya. Jangan lupa juga untuk dipastikan airnya tetap ada, karena kalau misalkan habis kasihan burungnya. Oke guys, ini ada tambahan guys, produk kesehatan, maksudnya vitamin burung guys. Jadi ini penting banget buat teman-teman yang sibuk kerja karena nggak sempet jemur burung, atau mungkin kasih extra fooding tepat waktu. Jadi teman-teman wajib punya ini, karena ini buat ngejaga untuk tetap gacor, tetap sehat, tetap staminanya terjaga. Dan ini kebetulan gua nggak sponsor ya ini guys ya, kalau sponsorin sih nggak apa-apa. Tapi ini kebetulan yang sering gue pakai ya karena murah lah, dan biasanya umum dipakai sama kicau mania ya. Nah, vitamin ini wajib teman-teman punya dan kasih minimal seminggu sekali ataupun 3 hari sekali. Ya kebetulan alhamdulillah punya gue udah habis nih semuanya, jadi belum gue kasih lagi. Jadi gini guys, kita pura-puranya nih udah menjelang sore, udah pulang kerja. Jadi udah saatnya season kedua kita ngurusin burung nih guys, pulang kerja. Saat pulang kerja teman-teman bisa lanjut urusin burungnya. Bisa dikasih makan jangkrik dulu atau extra fooding lainnya, atau bisa juga langsung dibersihin dan dimandikan burungnya. Itu tergantung settingan teman-teman ya, maunya enaknya kayak gimana. Kalau untuk bersihin kandang, teman-teman bebas ya. Mau sehari sekali boleh, mau 2 hari sekali juga boleh. Apalagi yang makan pur tuh bisa 2 hari sekali juga nggak bau lah, karena kan nya kering. Kecuali kalau yang makan buah kayak cuca ijo tuh, itu biasanya kotorannya agak bau ya kalau misalkan nunggu 2 hari. Tapi kalau gue pribadi sih lebih senang sehari sekali, karena gimana ya, nggak betah ngeliat nya banyak numpuk gitu. Tempat minumnya juga sebelum diisi air dibersihin dulu guys ya, biar lendir-lendirnya itu hilang semua. Dan kalau kasih minum usahakan pakai air mateng, karena kalau misalkan air nggak matang itu kan kalau nggak salah ada kaporit atau apanya gitu, jadi tenggorokannya itu serak-serak gitu dah suaranya kayak gua nih. Selanjutnya untuk pemandian burung. Pemandiannya ini nggak bersifat wajib ya, karena kan kalau udah kita sediakan tempat cepuk mandi, kadang-kadang burung itu udah mandi sendiri loh. Mendingan kita lihat dulu nih burungnya kira-kira butuh mandi atau enggak. Kalau misalkan lagi cuaca dingin nggak usah tambahin mandi, karena burung-burungnya udah mandi sendiri coy. Oke guys, videonya sudah selesai sampai sini. Kita udah dapat kesimpulan untuk tipsnya. Yang pertama kita harus kasih jangkrik pagi-pagi sebelum kita berangkat kerja. Sebisanya teman-teman aja jam berapa. Terus yang kedua, pastikan untuk air minumnya tetap ada. Terus yang ketiga, pastikan juga untuk cepuk mandinya itu nggak kosong karena buat mandi. Terus juga teman-teman pastikan untuk makanan kayak purnya itu masih ada,
Karena kalau habis itu kan makanan cemilan ya buat burungnya biar gak kelaparan. Terus yang terakhir teman-teman pastikan untuk gantung burungnya itu harus di tempat yang terkena sinar matahari yang sebentar, yang kayak di sebelumnya sekitar jam 8 sampai jam 10. Biar walaupun kita nggak sempat jemur, itu kayak settingan apa ya, otomatis lah jemur burungnya. Terus ketika kita pulang kerja, teman-teman juga jangan lupa untuk kasih jangkrik lagi ataupun dikasih extra puding lainnya. Kalau misalkan sempat bersihin, dibersihin. Cuman kalau nggak sempat nggak apa-apa. Yang penting batasnya maksimal 2 hari sekali. Karena burung itu bakal gacor dan juga bakal nyaman kalau misalkan kondisi kandangnya selalu bersih. Kalau misalkan teman-teman nih ternyata lembur, terus pulangnya nggak sore malam, itu nggak masalah. Teman-teman bisa akalin untuk paginya sebelum berangkat kasih makannya yang banyak. Misalkan burungnya penuhin, terus juga jangkriknya porsinya lebihin. Misalkan yang biasa 3 kasih 5. Pisangnya pastiin masih banyak, masih bisa cukup buat sampai malam. Dan juga untuk air minumnya pastikan bersih dari pagi. Jadi kalau teman-teman pulang malam nggak sempat bersihin, nggak sempat kasih makan, nggak masalah. Dari paginya udah kita kondisikan biar nanti malamnya itu bisa bertahan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe agar gua termotivasi lagi untuk membuat video-video yang mungkin kurang bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye.